Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, diberi kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Pertama, kita akan belajar langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif itu apa? Bagaimana? Lanjut ya. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Memusatkan perhatian. Pusatkan perhatian agar kita bisa menyimak dengan baik. Yang kedua, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan, membaca pidato persuasif. Ini harus konsentrasi. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam apa? Yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Mulai dari temanya apa itu. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Berikut ini merupakan unsur yang harus diperhatikan. Ini untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Agar mendapatkan simpulan pidato persuasif harus kita perhatikan unsur-unsur ini ya. Perhatikan ini. 1. Pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur sebagai berikut. A. Merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Itu ada ndak? B. Hubungan dengan audiensi. Audiensi itu pendengar, termasuk kalian itu. Menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. C. Kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data. D. Tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. E. Peta jalan. Katakan kepada audiensi pokok-pokok pikiran pidato. Yang kedua, isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audien. Yang ketiga, penutup. Cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Bagaimana yang menarik mengesankan? Biasanya kadang suara mulai lamban tapi tegas. Tugas. Hari ini belajarnya sedikit. Kita langsung tugas. Tugas 1 ini, tulislah unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Mulai tadi pembukaan, isi, penutup itu.
gitu ya. Tulislah unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Itu tugas 1. Tugas 2 apa? Tugas 2, saksikan tayangan pidato berikut. Setelah ini akan ditayangkan pidato berupa video. Tugas ini sebagai latihan menangkap isi pidato. Pidato ini disampaikan oleh Aurelia Adistia, siswa SMKN 4 Tangerang Selatan, yang diunggah pada YouTube tanggal 15 Februari 2019, yaitu pada saat mengikuti lomba pidato dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2019 di Tangerang Selatan. Hari Peduli Sampah Nasional itu biasanya tanggal 21 Februari, tapi ini diunggah tanggal 15 Februari sebelum hari H itu, karena pada hari H sudah dinilai. Isilah format berikut, nanti akan disajikan formatnya untuk menjawab sebagai bentuk laporan mendengarkan pidato. Ini tugas 2, nanti mendengarkan pidato terus diisi di formatnya. Nah, ini formatnya ya. Temanya apa? Tema pidato apa? Pembicaranya siapa? Namanya yang pidato. Waktu tayang atau waktu siar, tanggal, bulan, tahun, pukul berapa. Kalau tidak tahu pukulnya ya kosong. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato itu apa? Menyapa bagaimana? Bentuk salam yang digunakan, salamnya menggunakan apa? Kemudian rangkuman itu mulai pendahuluannya bagaimana? Isinya apa? Kemudian penutup, diisi ya. Jadi tugas 2 mengisi format ini. Bagaimana, jelas? Gampang kan? Gampang. Bagaimana, sudah siap? Akhirul kata saya ucapkan terima kasih. Jadi tidak terlalu lama kita belajar, tapi yang penting tetap belajar, mau belajar, semangat belajar. Semoga kalian selalu dalam kesuksesan. Amin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat-Nya. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Aurelia Adistia Utami dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Sebelum memulai berpidato, izinkan saya untuk menyapa saudara dan saudari. Horas bah untuk saudaraku di Medan. Piye kabare kanggo wong Jawa? Kumaha damang untuk orang Sunda? Berdirinya saya di sini. Saya akan berpidato dengan tema dampak bahaya plastik. Hadirin yang saya hormati, di era globalisasi kali ini, banyak dampak yang bermunculan. Dari proses produksi konsumsi hingga menghasilkan emisi karbon yang tinggi yang mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut yang mengakibatkan bumi semakin panas
sumber daya material limbah sampah yang terbuat dari bahan minyak bumi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di negara-negara berkembang, banyak limbah plastik. Mengapa demikian? Dengan limbah plastik yang sangat berbahaya, dengan dibuang di sungai ataupun dibakar, itu sangat tidak efektif. Karena mengapa? Dengan dibakar akan menghasilkan gas-gas yang tidak baik untuk udara. Yang kedua, untuk mencemari lingkungan. Mengapa demikian? Karena sampah plastik mengandung zat-zat atau mikroorganisme yang sulit untuk diurai. Jika sampah plastik dibuang dengan sembarangan akan mengakibatkan yang pertama, saluran air akan tersumbat. Yang kedua, berbahaya untuk hewan. Dan yang ketiga, merusak ekosistem hewan. Mengapa? Karena di laut ataupun di sungai pasti ada kehidupan. Jika sampah dibuang dengan sembarangan akan merusak ekosistemnya. Hadirin yang saya cintai, bagaimana jika sampah plastik dibakar? Ya, efeknya pun sama saja. Ketika sampah plastik dibakar akan menimbulkan asap-asap yang sangat beracun untuk kesehatan masyarakat. Maka dari itu akan timbullah beberapa penyakit, diantaranya kanker, hepatitis, gangguan pernafasan, pembengkakan hati, dan dapat memicu rasa depresi. Diperkirakan sekitar 500 juta hingga 1 miliar sampah plastik digunakan setiap tahunnya di seluruh dunia. Coba Anda bayangkan jika sampah plastik ditumpuk, kira-kira dapat membungkus seluruh permukaan bumi. Ya, begitu fantastisnya sampah di sekitar kita. Hadirin yang saya cintai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Pesan saya adalah, mari kita bangun Indonesia menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur, menjadi negara yang gemah ripahloh jinawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.